Akhirnya ya ada seorang profesor yang angkat bicara mengenai etnis Rohingya yang saat ini masih berkeliaran dengan leluasa di negara kita tanpa dokumen, tanpa identitas, tanpa kita tahu lah ya mereka masuk secara ilegal. Nah apa katanya? Ini dia. Ada oknum-oknum yang disewa UNHCR terlibat dan mencari keuntungan dari kasus Rohingya ini. Profesor Hikmahanto Juwana. Kita simak siapa sih sebenarnya profesor ini. Jangan nanti kalian kira ini cuma orang sembarangan, orang cilet-cilet. Oh enggak, beliau adalah profesor hukum dari Universitas Indonesia. Ini dia biografinya, ada di Wikipedia. Nah ini dia ya, Hikmahanto Juwana. Siapakah beliau? Profesor Dr. Hikmahanto Juwana SHLLM adalah seorang akademisi dan peneliti ilmu hukum Indonesia yang merupakan guru besar hukum internasional di Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Oke, luar biasa hebat ya, dan juga menjabat sebagai Rektor Universitas Jenderal Ahmad Yani. Kita simak apa kata-kata beliau mengenai etnis Rohingya. Ini diambil langsung dari akunnya Bang Hotli Simanjuntak. Seperti biasa, wartawan yang paling akurat. Nah, untuk etnis Rohingya sendiri tadi Pak juga sempat bilang mereka bukan pengungsi. Ya. Itu statusnya apa? Ya, saya menganggap bahwa etnis Rohingya yang datang itu bukan pengungsi karena melihat dari Undang-Undang Keimigrasian. Pasal 8 ayat 1 mengatakan orang yang masuk Indonesia harus dengan dokumen perjalanan. Pasal 9 ayat 1 mengatakan bahwa mereka harus diperiksa di tempat pemeriksaan imigrasi. Jadi mereka yang dari Rohingya naik kapal dan lain sebagainya itu mereka tidak memenuhi persyaratan itu, sehingga mereka dianggap sebagai orang-orang ilegal yang masuk ke Indonesia. Dan kalau mereka masuk ilegal ke Indonesia, tentu mereka bisa dikembalikan ke asalnya. Dan kita harus waspadai bahwa kadang mereka difasilitasi oleh pelaku-pelaku TPPO, tindak pidana penyelundupan orang. Belum lagi mereka mungkin diajari oleh pelaku-pelaku TPPO untuk misalnya merusak kapalnya di tengah laut yang dekat dengan Indonesia supaya dapat pertolongan. Jadi ini modus-modus yang kita harus pahami. Lalu kemudian bisa saja mereka mengatakan bahwa mesin rusak, kapal bocor dan lain sebagainya, kapal terbalik supaya mereka akhirnya diangkut dan kemudian masuk ke wilayah Indonesia. Nah, permasalahan di dalam peraturan Presiden 125 mengatakan bahwa ini sebenarnya tanggung jawab dari pemerintah pusat. Tapi pemerintah pusat mendelegasikan kepada pemerintah daerah. Menurut saya tidak fair. Kalau misalnya pemerintah daerah yang harus memikirkan segala sesuatunya, meskipun kalau dari segi finansial UNHCR. Pemerintah daerah boleh membantu untuk sementara, tapi harus ada kepastian akan diapakan. Ya, jadi inilah yang harusnya pemerintah Indonesia berkomunikasi dengan UNHCR, minta agar mereka dikembalikan ke Cox's Bazar dengan difasilitasi oleh pemerintah Indonesia, ya, dengan menggunakan kapal-kapal, mungkin kapal perang dan lain sebagainya. Prof, tadi dari hasil juga ada beberapa catatan terkait dengan Rohingya. Nah, kemudian apa sih solusi mungkin atau apa sih yang bisa kita kerjakan untuk mengungsi Rohingya di Aceh? Ya. Kalau saya solusinya adalah mengembalikan mereka dari bumi Indonesia ke Cox's Bazar, jadi bukan ke Myanmar, ya, karena mereka ini sebenarnya dari kamp-kamp yang dimiliki oleh UNHCR di Cox's Bazar. Dan tentu kita bisa mengembalikan, dan ini tidak melanggar ketentuan atau prinsip dalam hukum internasional yang disebut sebagai non-refoulement. Artinya tidak boleh mengembalikan ke tempat asal. Nah, kita tidak mengembalikan ke tempat asal di mana etnis Rohingya ini dilakukan persekusi, dikejar dan lain sebagainya, tetapi kita mengembalikan ke Cox's Bazar itu yang memang dikelola oleh UNHCR. Bagaimana mengembalikannya? Mungkin pemerintah bisa memfasilitasi dengan kapal-kapal, ya, milik mungkin TNI Angkatan Laut untuk membawa mereka semua ke Cox's Bazar dan kita serahkan ke UNHCR, difasilitasi oleh UNHCR. Karena tentu ketika kapal TNI kita masuk ke Bangladesh perlu dapat izin dari pemerintah Bangladesh. Tapi ini untuk kepentingan dari UNHCR dan kepentingan kemanusiaan. Seperti itu. Bukan itu penanganan pengungsi sesuai tidak sih Pak dengan? Menurut saya tidak sesuai. Karena apa? Mereka ini kalau misalnya dianggap sebagai pengungsi, mereka harus diverifikasi.
Karena ingat ya, kalau misalnya mereka yang menjadi pengungsi itu harus disalurkan ke negara penerima mereka, yaitu negara peserta dari Konvensi Pengungsi 1951. Indonesia kita tidak. Ya, sehingga apa? Kita akan mengatakan mereka nggak boleh lama di Indonesia. Tapi dari UNHCR ketika mereka melakukan verifikasi ini butuh waktu yang cukup lama karena mereka harus tahu catatan kriminal ada tidak, mereka membahayakan negara yang akan menerima atau tidak. Karena negara ketiga yang akan menerima dia nggak mau begitu saja menerima. Ya, coba bayangkan negara ketiga yang menerima anggota peserta pengungsi itu menseleksi. Tapi ketika etnis Rohingya masuk ke Indonesia melalui Aceh ini, mereka nggak diseleksi. Jadi mungkin aja mereka ada yang jahat, mereka ada yang melakukan tidak kriminal mungkin di asal negaranya dan lain sebagainya. Masa kita bisa terima? Kan nggak fair. Menurut saya ini tanggung jawab dari UNHCR. Ya, bahkan saya sudah keras mengatakan UNHCR sudahlah tutup aja di Indonesia supaya tidak menjadi daya tarik bagi para pencari suaka untuk masuk ke Indonesia secara ilegal. Gitu. Prof menduga ini ada permainan UNHCR juga nggak sih, Prof? Mereka datang ke Indonesia. Ya, kalau misalnya UNHCR sendiri mungkin tidak ya, tapi ada oknum-oknum yang disewa oleh UNHCR ya mau mencari keuntungan dari ini. Ya, yang terindikasi mungkin adalah mereka-mereka yang bekerja sebagai security di kamp-kamp Cox's Bazar itu, ya mungkin mereka menerima uang dan lain sebagainya sehingga mereka bisa keluar dari Cox's Bazar itu.